Oke, baik. Kawan UGM, senang sekali bisa bertemu lagi dalam sesi podcast kali ini. Dan di segmen kali ini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan analisis dan implementasi ketika kita ingin melakukan investasi ya, teman-teman. Baik, masih bersama Bu Rina. Bu Rina, sekarang kita beralih ke analisis dan implementasi. Yap. Eh, dalam memilih produk investasi, analisis seperti apa sih yang sebaiknya dilakukan investor terlebih dahulu? Iya. Hmm, Oke, analisis seperti apa yang perlu dilakukan oleh investor? hmm. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin analisis, kita tuh nggak perlu mikir yang terlalu ribet Hmm, sebenarnya, hmm, yang simple aja. oke. Ya, karena, balik lagi investasi ini harusnya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang, bisa menjadikan solusi. Jadi Hmm, bukan, another, tambahan pikiran iya, gitu bukan jadi kan, beban bukan gitu ya? menjadi Oh, oke. beban, betul. Jadi analisis seperti apa nih yang, tepat gitu ya? Sesimpel gini Bapak Ibu, jadi, bagaimana semua kelas aset ini semuanya punya tujuan dan punya arahnya masing-masing Hmm, sesuai dengan kondisi yang, terjadi mhm, gitu ya. mhm, Jadi, kita harus melihat, trennya mau seperti apa nih hmm, pada saat ini. Tapi bisa dikatakan, eee, nggak semua orang juga bisa dapat informasi hmm. atau, bisa mengabsorb informasi yang sama Baik. seperti itu ya. Tapi saya rasa, informasi general itu masih bisa, dimiliki oleh siapapun Hmm, gitu. hmm, Jadi ini yang, tadi menjawab bahwa analisa itu seharusnya simpel. Kalau kita ketahui ya, kalau misalnya di kondisi sekarang kita akan berbicara tentang makro yang di mana semua orang mungkin secara general juga sudah melihat mhm, seperti itu mhm, ya. mhm, Secara mungkin kalau makro ngomongin, bagaimana, eee, regional dulu gitu. Nah, geopolitik yang terjadi kayaknya berita udah banyak ya, informasi itu kita sudah mulai terbuka. Bahkan kalau misalnya kita, sepintas, mhm, informasi atau beritanya ada di, layar kaca mhm, atau mhm. di handphone kita, setelah itu kita pasti akan gali lagi Iya, biasanya iya, iya. kecenderungan seperti itu gitu ya. Secara general kita paham dulu geopolitik ternyata apa yang terjadi. Mhm, Nah, mhm, ini yang akan mempengaruhi pilihan investasi kita. hmm, Nah, nanti ini yang, jadi benchmarking kita, melakukan strategi pemilihan aset mhm, gitu ya. Nah, tentunya kalau misalnya terjadi sesuatu yang, sangat signifikan terhadap, regional, yang lebih dulu volatile adalah, yang agresif, yaitu mhm. ya itu ya, eee, pro produk-produk instrumen keuangan yang resikonya lebih tinggi, Oh, gitu. oke. Apakah nanti, selanjutnya punya punya apa namanya, akan berpengaruh kepada, aset keuangan lainnya? Tentunya ada, tapi kita kembali lagi tadi, ternyata instrumen keuangan itu juga macam-macam dan bisa, kita pilih Mhm, sesuai dengan, kondisi yang, terjadi gitu ya. mhm, Jadi ada produk, keuangan yang lebih tahan hmm, terhadap, ada isu, geopolitik seperti itu ya, yaitu ya kita pilih produk-produk dengan profile risk yang konservatif. Karena hmm, kan, hmm, hmm. lebih cenderung ke, aset portofolionya adalah, aset keuangan dalam jangka waktu pendek gitu ya, Oke. gitu. Jadi saya rasa analisa itu, sudah bisa sudah bisa menjelaskan, isi portofolio kita secara keseluruhan. Mhm, mhm. Yaitu tadi misalnya kondisi yang terjadi kalau misalnya teman-teman dengan profile risk agresif pastinya akan mulai mengurangi tuh, Iya. equity-nya atau Mhm, sahamnya atau produk yang lebih berisiko mhm, seperti itu ya. mhm, Jadi udah mulai tahu masuknya atau sudah bisa berstrategi, lebih besar bobotnya di instrumen, keuangan yang mana, mhm, seperti mhm, itu. mhm. Nah, draft implement-nya seperti apa? Nah, ini akhirnya, sama kaitannya dengan tadi kita bicara tentang campaign paham punya pantau, ini akan relatable dengan pantaunya itu ya. Mmm, Jadi implement dari, jumlah jumlah portofolio atau amount di portofolio kita juga udah mulai kita adjust gitu ya. iya. Jadi kita udah mulai melakukan, efektivitas aset, kita mulai lihat kondisi yang, terjadi, apakah ini masih punya potensi kenaikan seperti equity misalnya kalau kembali lagi ya kalau di equity kita punya pemahaman lagi bahwa, di kondisi, harga murah itu adalah,
posisi yang tepat seperti itu. Iya, Jadi betul. ya ini bisa jadi kalau untuk equity bisa jadi itu adalah alasan untuk kita menambahkan lagi portfolio aset kita di Hmm, equity hmm, gitu ya. Sambil tadi fixed income harus lebih dominan hmm, hmm. di jumlah aset kita untuk melihat kondisi yang untuk lebih 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 menunggu momentum Hmm, gitu hmm, ya. hmm, hmm. Baik. Pasar uang juga ya mungkin sebagai hedging itu penting juga Hmm, seperti hmm, itu. hmm. Baik. Ya, Gitu Mas Adi. berarti bicara terkait analisa itu artinya kita harus memproses segala informasi yang ada. Namun saya pikir itu kan bagian dari bagaimana kita memitigasi resiko ya dengan Iya, analisa. Nah, hal paling penting kalau saya pikir Bu Rina pada saat proses melakukan analisa tersebut adalah bagaimana kita memvalidasi analisa tersebut dari informasi-informasi yang ada. Bu Rina kira-kira ada tips and iya, trick nggak bagaimana? iya, iya, iya. Nah, kembali lagi ya, kita harus memutuskan dulu Mhm. di profile risk apa gitu ya. Kalau Oke. misalnya saya mulai dari profile risk yang paling tinggi atau profile risk agresif, Mhm, mhm, eee, analisanya memang tidak bisa jadi simpel, jadi mhm. memang harus punya pendekatan lain karena, sama halnya dengan, investasi atau transaksi atau bisnis yang dilakukan adalah lebih dari, tujuan, untuk mendapatkan return yang, moderate Mhm, atau mhm. return yang tidak terlalu signifikan gitu Mhm. ya. Nah, analisanya pasti akan lebih komprehensif, Oke. akan lebih detail gitu. Nanti juga akan menambahkan kalau misalnya sebagai pebisnis di saham atau Mhm, sebagai scalper, mhm. mereka juga pasti akan including, technical analysis Iya, juga iya, ya. iya, betul. Nah, di situ bisa memperlihatkan volume Mhm, gitu, dan akumulasi mhm. yang dilakukan oleh para buyer-nya, Mhm, para mhm, pelaku mhm. pasar. Mhm. Nah, itu akan lebih kompleks Oh, sebenarnya Mas oke. Adi kalau bicara tentang analisa Mhm, teknikal gitu mhm. ya. Biasanya saya juga salah satu penyelenggara, untuk edukasi bagaimana memberikan informasi dan, memberikan pendidikan kepada calon investor, Mhm. equity untuk Oke. bisa lebih paham analisa teknikal ya. Ah, Karena kalau, trader atau scalper itu pasti mereka butuh tools itu yang, mhm. sangat, mereka rely on gitu Mhm, ya mhm. untuk sebagai pengambilan keputusan Iya, iya. gitu. Nah, jadi kalau kita masuk ke equity, analisa teknikal itu menjadi penting karena balik tadi volume itu terjadi setiap hari gitu ya. Mmm. Bahkan kalau kita bisa perkecil lagi, chart-nya bisa per detik gitu Betul, ya. betul. Jadi, kembali lagi kepada time frame, kembali Mhm. lagi kepada, kitanya jenis, investor seperti apa gitu Oke, ya. Kalau baik. misalnya tadi, kepemilikan aset di equity-nya tidak terlalu banyak, Mhm, mhm. bahkan tidak punya misalnya Mmm. reksadana saham Mhm. sekalipun ya berarti, cukup memantau bagaimana, perkembangan secara generalnya Iya, aja, iya. which is itu kan yang tadi saya bilang simpel Heeh. banget, itu dapat informasi bisa dari mana aja Betul, gitu. betul. Jadi saya rasa fixed income dan, reksadana pasar uang, masih masih menjadi, alternatif investasi yang kitanya tidak perlu was-was, Mmm. Mhm, seperti itu ya. mhm. Mungkin akan terjadi penurunan terhadap return yang, sebelumnya Iya, iya. terjadi terhadap fixed income, Mhm. jadi akan ada, tidak sesuai dengan tahun kemarin, Iya, tapi ya iya. itu saya rasa kalau misalnya return-nya masih di atas dari ya 6-8%, saya rasa masih 8%. oke Masih gitu oke ya. ya, masih cukup ideal. Tapi kita akan update lagi ya, kita harus, ini momentum yang kita harus aware sih Mhm, sebenarnya, mhm, karena mhm. kalau tadi saya sampaikan kalau udah berinvestasi berarti kita sudah deal with, dapat informasi secepat mungkin, Mhm, gitu. Jadi betul. eee, setiap ada update dari ya, baik itu geopolitik maupun dari dalam negeri Betul. secara khususnya gitu ya, jadi kita harus tetap terbuka ya Mhm, mhm. informasinya, karena investor itu paling Sensitif penting itu ya. paling Mhm, mhm, sensitif mhm. itu adalah, bagaimana bisa mengabsorb informasi paling cepat, Iya, seperti iya. itu. Iya, betul. Karena di Mmm, era digital saat ini teman-teman UGM ya, kita tahu bahwa informasi itu sudah seperti crude oil gitu ya, saking iya, penting dan komoditas yang esensinya. baru gitu ya. Betul, betul. Jadi siapa yang memiliki informasi terbanyak, maka dia yang akan memenangkan kompetisi, seperti itu, Bu Rina. Betul. Oke, itu artinya, saya sebagai pemula ya, Bu Rina, sebagai contoh, ketika saya tidak cukup memiliki kepercayaan diri untuk rely kepada proses analisa yang saya lakukan, itu artinya kan saya akan membutuhkan, eee, Guidance. guidance, Mhm. betul. Makanya tadi Bu Rina juga sudah menyampaikan beliau
ya tentunya sebagai seorang praktisi juga penyelenggara terkait dengan proses analisa investasi tersebut ya Bu Iya, Rina ya. betul. Nah, hal yang menarik ketika kita tidak memiliki kepercayaan diri terhadap proses analisa yang kita lakukan untuk investasi kita, kita butuh lembaga investasi, Yes. betul ya? Iya, betul. Nah, cuma the tricky part-nya adalah bagaimana Bu Rina kita bisa memilih lembaga atau entitas investasi yang tepat. Yes. Heeh. Nah, ini akhirnya menjadi penting, Mas, karena, 6 bulan terakhir ya kita, Ya. banyak mendapat atau berita tentang, beberapa entitas Mmm. itu punya masalah di security dan lain-lain, Mhm mhm. dan, bagaimana manajemennya Mhm gitu ya, mhm. dan sebagian besar adalah fintech seperti itu. Oke. Nah, saya jadi akhirnya, melihat ini sebagai proses untuk kita belajar sama-sama Mhm mhm. bahwa memang, semua entitas itu Mmm. harus punya stand bagaimana client fokus Mmm. gitu ya. Jadi, tanggung jawabnya terhadap, keamanan Mmm. untuk, portofolio nasabah, Baik. data nasabah itu menjadi Mmm. penting. Jadi, Mhm. kita perlu tahu, kita perlu, benar-benar, bisa memilih, perusahaan sekuritas yang Mmm. bisa lebih mementingkan nasabah, Iya seperti iya, itu. betul. Jadi, gimana caranya? Mungkin ada 2 tips ya, Mas, Mhm ya. mhm Jadi nggak mhm. usah banyak-banyak, jadi biar nggak kelihatan Iya, bahwa betul. ini jualan. Nggak, jadi saya jadi, kasus-kasus yang sudah terjadi itu Heeh. bikin kita belajar gitu Iya ya, iya. bahwa ya itu, kepercayaan itu mahal Mmm. harganya. Nah, yang kedua, experience itu penting. Jadi Oke. pilih, eee, perusahaan sekuritas yang pertama punya kepercayaan yang tinggi ya, Mhm bisa mhm. menjunjung tinggi, bagaimana trust-nya kepada nasabah, dan Iya. kedua be-experience gitu. Eee, kalau bisa di atas 20 tahun, Oke. mereka sudah berada di bisnis, Mhm mhm. atau industri keuangan gitu ya. Ah. Nah, kalau bisa ditambah satu lagi Heeh adalah heeh. punya parents company. Oh, oke. Itu untuk Eee, s menjamin oh ya, keamanannya ya? karena saya ngomongin berulang kali saya ngomongin good governance, Oke. ini, base saya tetap di, waktu kita MBA itu Mhm kita pasti mhm. bahas tentang bagaimana bertindak sebagai perusahaan good Mhm governance. mhm Jadi good mhm. governance ini akhirnya menjadi secureness buat nasabah, Oke, baik. gitu. Jadi apapun masalahnya biasanya lebih ditangani secara, profesional. Oke, Nah, komprehensif tentunya ya? komprehensif juga, Iya iya iya. gitu. Jadi yang bereksperience dan bisa Mmm. menjunjung tinggi kepercayaan Mmm. bagi nasabahnya itu mereka lebih profesional, Mas. Oh, oke oke. Baik, sangat Gitu. menarik ya tipsnya. Oke, lalu berjalannya waktu Bu Rina ketika kita Mhm. melakukan investasi dan investasi pasti terus berjalan dan kemudian, kita harus melakukan review dan cross check gitu ya. Mhm. Seberapa sering sebaiknya kita sebagai investor gitu ya melakukan review Ya. terhadap portfolionya, Bu Iya. Rina? Nah, ini saya bicaranya general aja ya. Oke, baik. Jadi udah tidak bicara tentang, kacamatanya saya sebagai Mhm mhm. seorang trader Mhm gitu ya. mhm. Nah, sebagai investor, apalagi investor baru, baiknya Mhm. itu melakukan review di portofolionya 6 bulan sekali, 6 bulan sekali, per atau semester per berarti ya? semester, Mhm atau mhm. paling lambat 1 tahun sekali, Oke. gitu. Ini kenapa 6 bulan sekali perlu diintip-intip lagi gitu ya client statement-nya, Heeh. karena itu kita, akhirnya bisa melihat bagaimana performance-nya yang pertama Mmm, gitu mhm ya. Nah, mhm. sekarang kan sebenarnya ngelihat performance itu nggak susah ya, Mhm. sesimpel buka handphone Iya kan iya, betul. sebenarnya gitu ya. Tapi, kenapa time frame-nya jadi 6 bulan, untuk Mhm. kita bisa melihat bagaimana kondisi yang, pasti gitu. Karena kalau Mhm. 6 bulan itu kan sudah lewat 2 kuartal gitu ya, Betul. jadi laporan keuangan itu sudah keluar 2 kali Mhm ya per mhm. kuartalnya. Jadi itu, untuk kita bisa secure dan, Iya. melihat, bagaimana posisinya, kinerja ya Mhm. dari si aset, alokasi itu Mhm gitu. mhm. Nah, kenapa misalnya pun kita lewat dari 6 bulan sekali, Mhm. ya 1 tahun nggak apa-apa juga, Oke. karena lebih firm. Iya Karena iya. kenapa lebih firm itu, kita menunggu laporan keuangan yang annual Oh, gitu. iya Jadi iya. sebenarnya, realistisnya, kinerja tahunan Mhm gitu ya. Karena mhm. kalau misalnya base asetnya adalah komposisi asetnya misalnya pun fixed income, kita kan pasti akan lihat bagaimana pergerakan dari,
Indonesia Treasury 10 Mhm. years-nya. Ya, Kalau misalnya equity, kita akan lihat bagaimana kinerja, perusahaannya dalam 1 tahun betul. gitu ya, yang sudah dicatatkan atau yang sudah dilaporkan. Mhm mhm. At least itu yang bisa kita lakukan, pertama yaitu memang harus, based on kinerja Iya. dari setiap, instrumen kelas aset. Mhm. Lalu, di pada saat proses review bukan hanya, sekedar melihat bagaimana kinerjanya udah ijo atau masih merah gitu Iya, ya, betul. tapi di situ kita akhirnya, punya punya ini ya, punya waktu untuk juga bisa memutuskan apa yang harus Mhm. dilakukan selanjutnya, yaitu Oke. kalau misalnya mau, eee, switching Mhm. atau kita mau cut loss Ya. atau, kita, tadi ya melakukan penambahan aset untuk Mhm mhm. melakukan dollar averaging cost itu juga, di momen Ya. tersebut Mhm. gitu. Karena apa? Ini penting dilakukan karena kita balik lagi tadi investasi ini harusnya menjadi solusi dari Mmm. semua, tujuan keuangan. Jadi Betul. jangan sampai, karena kita meleng, karena kita nggak Mhm lihat-lihat mhm gitu ya, mhm. karena kita nggak aware Ya. kondisinya, jadinya, kondisi penurunan investasi yang ada membuat kita trauma Iya, gitu betul ya. betul. Jadi kalau misalnya balik ke zaman pandemi kemarin ya, Mhm. investor pandemi namanya gitu kan, karena terinfluence pada saat pandemi. Nah, Iya. ini jangan sampai, karena di investor pandemi itu banyak yang trauma tuh Iya gitu, iya karena iya. mereka langsung tiba-tiba hajar hajar Betul. hajar gitu kan, Mendadak investor ya. jadi mendadak investor. Nah, kita nggak mau hal-hal seperti itu ya, Heeh. hasil dari, upaya yang kita lakukan atau, investasi yang kita Mhm lakukan, mhm. tidak, sesuai dengan ekspektasi karena ternyata kesalahannya ada di kita, yaitu Mmm. kita tidak Eee, mantau, Iya kita iya. tidak apa ya, kita tidak secara detail Mhm. Betul. mengetahui gitu, Betul betul. apa sih yang, jeroannya misalnya Mhm gitu kan. mhm. Kalau misal kita ngomong tentang fund manager asing fund manager tadi, terus Mhm. kita secara personal kan sebagai fund manager diri sendiri, Iya. kita karena kita nggak paham, malah yang disalahkan itu adalah instrumennya, Mmm. gitu. Padahal ya itu tadi, mungkin aja karena kitanya yang nggak mau, eee, konsisten untuk melakukan pemantauan, Oke. seperti Iya itu. iya iya. Oke, baik. Sangat menarik ya terkait dengan pembicaraan analisis dan implementasi untuk melakukan investasi ya kawan-kawan UGM. Ya, baik, teman-teman UGM, eee, maka di akhir sesi ini maka terangkumlah segala sesuatu yang menjadi pembahasan kita bersama Ibu Rina di sesi podcast kali ini ya. Jadi kita sudah membicarakan paling tidak 3 poin ya terkait dengan roadmap investasi, bagaimana kita melakukan alignment antara tujuan investasi keuangan kita dengan apa namanya, media-media atau, instrumen investasi yang akan kita pilih untuk mencapai tujuan tersebut dan kemudian juga kita harus cukup bijaksana untuk memahami profil resiko ketika kita ingin dapat melakukan investasi secara tepat ya, dan kemudian tentunya diawali dengan proses analisa yang mana kita dengan analisa tersebut dapat menjalankan implementasi investasi secara tepat sasaran dengan tujuan-tujuan keuangan kita ya. Oke, Ibu Rina terima kasih banyak atas sesi sharing-nya di podcast kita kali ini ya, Bu Rina ya. Sama-sama. Semoga apa yang kita bahas bersama Bu Rina ini menjadi apa ya, seperti modal dan peluru untuk teman-teman ketika ingin melakukan investasi, khususnya untuk pemula seperti saya, Bu Rina. Siap, terima Itu kasih. cukup Semoga meng-encourage. bermanfaat Mas Oh ya, Hadi, pasti sangat semoga. bermanfaat. Saya jadi apa namanya, encourage untuk tadi tidak trauma melakukan investasi Iya, dan semoga kemudian bisa menjadi, alternatif strategi betul betul. dalam, baik itu ke perencanaan keuangan maupun untuk strategi investasinya ya. Iya iya, betul. Oke. Oke, baik kawan UGM, terima kasih, atas perhatian Anda dan kita berjumpa lagi di segmen podcast lain waktu.